Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 23 Agustus tahun 2022, dan merupakan hari ulang tahun dari Ibu Peggy Tahulending Papona dan juga Saudara Stephen Sahala, anggota Jemaat Smyrna, anggota jemaat yang saya layani, yaitu Ibu Peggy Tahulending Papona dan juga Saudara Stephen Sahala yang berhari ulang tahun pada hari ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul Kristus membasuh kita dalam darahnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur pula untuk hari ulang tahun yang Tuhan perkenankan boleh dialami oleh Ibu Peggy Tahulending Papona dan juga Saudara Stephen Sahala, anggota jemaat Smyrna, Kompos Timur yang kami layani. Tuhan pelihara, berkati, dan firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan baik yang berhari ulang tahun maupun kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita hari ini 23 Agustus tahun 2022 dengan judul Kristus membasuh kita dalam darahnya. Dan ayat firman Tuhan Wahyu 1 ayat 5, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sekali lagi Wahyu 1 ayat 5, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Mungkin saja setan berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa Anda orang berdosa dan tidak pantas, Anda akan menghadap si penggoda itu dengan seruan. Dengan jasa pendamaiannya, aku menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Aku tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal, yang menyucikan aku. Kini aku menggantungkan jiwa yang tak berdaya ini pada Kristus. Hidup Kristiani haruslah selalu berjalan dalam iman yang hidup. Kepercayaan yang tak goyah, bersandar teguh pada Kristus akan membawa damai dan kepastian pada jiwa. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya yang benar untuk yang tidak benar. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan kepada setiap jiwa ia mempersembahkan dengan cuma-cuma pengampunan yang dibeli dengan darah. Para malaikat memandang dengan perasaan takjub yang dahsyat misi Kristus ke dunia ini. Mereka kagum terhadap kasih yang menggerakkannya untuk menyerahkan dirinya menjadi suatu korban untuk dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia memandang yang ditebus darahnya. Saat karunia yang luar biasa dan tak ternilai ini dianugerahkan, seluruh alam semesta surgawi digerakkan dengan dahsyat dalam upaya untuk memahami kasih Tuhan yang tak terduga. Bolehkah kita berhenti di antara dua opini? Haruskah kita kembali kepada Tuhan hanya dengan sedikit kemampuan dan kekuatan yang dipinjamkan kepada kita olehnya? Bagaimana kita bisa melakukan ini sementara kita tahu bahwa Dia yang adalah panglima seluruh surga menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, menyadari ketidakberdayaan manusia. Ia datang ke dunia ini dalam sifat manusia untuk memungkinkan kita untuk menyatukan kemanusiaan kita dengan keilahiannya. Jadi saudara, Kristus membasuh kita dalam darahnya. Pekabaran kita 2 hari yang lalu, darahnya tercurah bagi banyak orang. Darah adalah simbol pengorbanan daripada Yesus Kristus. Jadi ketika terjadi pertumpahan darah di Taman Eden ketika manusia berdosa, pertumpahan darah itu menunjuk kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kalau ada seorang manusia di dunia ini yang mengaku dia boleh mengampuni dosa, maka itu adalah salah. Pengampunan hanya dapat diberikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kristus membasuh kita dalam darahnya. Jadi darahnya itulah yang membersihkan kita. Sebagaimana simbol ini, simbol yang nanti wujudnya adalah Yesus, itu dilakukan ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Mereka membangun Ka'bah. Dalam Ka'bah itu kemudian selalu hadir pengorbanan-pengorbanan yang di dalamnya darah selalu tertumpah. Itu semua menunjukkan kepada Yesus Kristus yang akan berkorban. Bagi kita saat ini, Yesus Kristus sudah berkorban, mempersembahkan, menghadiahkan kepada kita darahnya sendiri untuk membasuh dosa-dosa kita. Hari ini apakah kita bersyukur kepada Yesus oleh karena perbuatannya ajaib dalam hidup kita? Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menguatkan kita, mempersiapkan hidup kita menghadapi tantangan hari ini teristimewa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi ini. Kiranya pekabaran ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kami bekerja, beraktivitas hari ini, kami boleh sukses hanya di dalam tangan Tuhan. Apapun kami hadapi, baik suka maupun duka, baik kesenangan, baik sukacita, maupun ada hal-hal kemalangan yang kami alami, kiranya hari ini kami mengerti bahwa Tuhan hanya memiliki yang terbaik, memiliki maksud-maksud yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami memahami karakter Allah dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan kiranya memberkati. Inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.